Prakerja gelombang 12 akan dibuka awal tahun 2021. Dan peluang untuk lolos prakerja gelombang 12 itu cukup besar. Makanya teman-teman itu harus siap dari sekarang ya. Dan untuk prakerja gelombang 12 yang akan dibuka mulai awal tahun 2021 nanti, itu nanti ada sistem pendaftaran yang offline juga loh. Tentunya kalau pendaftaran secara offline itu akan lebih memudahkan teman-teman yang sedang ada keterbatasan jaringan atau sistem telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat-sobatnya, bagi kalian pemburu kartu prakerja yang tidak lolos pada gelombang 1 sampai gelombang 11 kemarin, tentunya sangat mengharapkan ya, kira-kira untuk jadwal prakerja gelombang 12 itu kapankah akan dimulai ya. Nah ini saya akan memberikan update tentang jadwal dibukanya prakerja gelombang 12, yang mana untuk prakerja gelombang 12 itu nanti akan dibuka mulai tahun 2021 awal. Dan yang perlu kita catat, untuk prakerja gelombang 12 itu nanti untuk pendaftarannya tidak hanya lewat online, akan tapi teman-teman juga bisa mendaftar secara offline ya. Sejak ditutupnya prakerja gelombang 11 pada bulan November kemarin, tentunya bagi teman-teman yang tidak lolos prakerja gelombang 1 sampai gelombang 11, atau mungkin untuk pendaftar baru, ini masih sedang menunggu, menanti-nantikan untuk prakerja gelombang 12 itu dibuka kapan. Bahkan sampai akhir November ini, akhir Desember ini untuk prakerja gelombang 11 belum juga dibuka. Yang mana untuk prakerja mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 11 itu ada total pendaftar yaitu sebanyak 43 juta pendaftar. Dan untuk anggaran prakerja tahun 2020 itu sebenarnya sudah habis pada prakerja gelombang 10 kemarin teman-teman, yaitu dengan alokasi dana 5,6 juta. Kemudian sebenarnya untuk prakerja gelombang 11 itu adalah kuota sisa ya, yang mana diambilkan dari peserta kartu prakerja mulai dari gelombang 1 sampai gelombang 10 yang dicabut kepesertaannya dari prakerja atau akunnya dinonaktifkan. Itu sesuai dengan Permenko yang menyatakan bahwa jika teman-teman pada gelombang 1 sampai gelombang 10 itu tidak membeli pelatihan pertama setelah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja maksimal 30 hari, maka status prakerja kalian akan dicabut dan saldo akan kembali ke kas negara. Lantas untuk prakerja gelombang 12 itu apakah ada? Kemudian dibuka kapan? Nah, sobat-sobatnya seperti yang kita ketahui bahwa dari CS Prakerja itu menyatakan bahwa untuk prakerja itu nanti akan tetap lanjut pada tahun 2021 ya. Artinya nanti untuk prakerja gelombang 12 itu dipastikan masih ada. Dan kemudian kapan dibukanya? Dibukanya adalah mulai tahun 2021 awal. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa untuk program Kartu Prakerja itu adalah merupakan salah satu dari program bansos dari pemerintah yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 nanti. Kemudian bagi teman-teman yang selama ini kesulitan untuk mendaftar di prakerja dikarenakan mungkin ada sinyalnya lelet atau jaringannya error atau mungkin keterbatasan akan perangkat untuk mengakses dari laptop ataupun HP, atau mungkin dari SDM yang mungkin kurang mumpuni atau dapat dikatakan sebagai gaptek lah. Nah, ini ada kabar gembira bahwa untuk prakerja gelombang 12 yang akan dibuka mulai awal tahun 2021 nanti ada jalur pendaftaran yang offline. Jadi teman-teman itu nanti bisa mendaftar secara offline ya. Nanti kita akan ulas bersama cara daftar offline-nya gimana, persyaratannya apa saja, alurnya bagaimana. Sebenarnya untuk pendaftaran prakerja yang offline tersebut itu tertuang dalam Permenko nomor 17 tahun 2020 tentang proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, penetapan penerima kartu prakerja dengan cara luar jaringan. Jadi prakerja selain membuka pendaftaran, mengadakan pelatihan dalam jaringan, juga ada yang luar jaringan. Dan itu nanti akan dimulai pada tahun 2021, dimulai dari prakerja gelombang 12. Kemudian untuk cara daftar offline untuk prakerja gelombang 12 itu apa saja syaratnya dan bagaimanakah alurnya? Yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang pertama, untuk mendaftar offline itu dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau berkelompok ya. Pendaftaran nanti dapat dilakukan lewat kementerian, kemudian lembaga atau dinas yang ditunjuk dari prakerja. Kemudian yang kedua, pada saat mendaftar offline teman-teman, ini nanti pendaftar mengisi formulir pendaftaran kartu prakerja dan mengisi kolom tanda tangan di sana.
Kemudian untuk data-data yang perlu disiapkan itu adalah diantaranya yang pertama itu ada nama pastinya ya, nama lengkap, kemudian ada nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian tanggal lahir, nomor KK, kemudian email yang aktif, nomor telepon seluler yang bisa dihubungi, kemudian alamat, kemudian pendidikan terakhir, kemudian status pekerjaan, apakah bekerja, apakah tidak. Kemudian list pelatihan-pelatihan yang diinginkan jika nanti lolos prakerja secara offline. Kemudian yang terakhir teman-teman itu mengisi tanda tangan atau menandatangani surat perjanjian atau surat pernyataan pendaftar yang dilampiri dengan fotokopi KTP. Kemudian bagi teman-teman yang selama ini masih bertanya untuk prakerja gelombang 12 itu dibuka kapan? Itu adalah dibuka pada awal tahun 2021. Kemudian kabar gembiranya itu adalah prakerja nanti juga ada pendaftaran secara offline. Itu adalah untuk mengcover dari teman-teman yang selama ini mau mendaftar di online itu tidak bisa ya, atau ada kesulitan-kesulitan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kemudian apakah penerima kartu prakerja pada tahun 2020 yang sudah menerima pelatihan prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 12 masih bisa ikut program kartu prakerja untuk yang offline tahun 2021? Jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman. Jadi prakerja ini adalah digunakan untuk memeratakan angkatan kerja ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos prakerja pada tahun 2020, ini nanti sudah tidak bisa ikut prakerja tahun 2021. Kemudian perlu saya ingatkan juga bagi teman-teman yang sudah diterima kartu prakerja yang saat ini masih memiliki saldo pelatihan ya. Ini kalian maksimalkanlah, habiskanlah saldo pelatihan kalian untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang nanti bisa meningkatkan kompetensi diri kalian. Sehingga setelah lolos dari prakerja, teman-teman bukan hanya mendapatkan insentif saja, bukan hanya mendapatkan sertifikat, tapi juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga setelah lolos dari prakerja, kalian bisa bekerja atau membuka wirausaha sendiri, tentunya sesuai dengan pelatihan yang selama ini kalian pelajari dengan menggunakan kartu dan anggaran dari prakerja. Yang belum selesai pelatihan, harap kalian selesaikan maksimal tanggal 15 ini ya. Kemudian saldo kalian habiskan maksimal tanggal 15 karena setelah itu nanti kartu kalian akan di black, kemudian saldo kalian jika masih ada akan ditarik oleh prakerja, nggak akan bisa digunakan lagi. Kemudian tips supaya lolos prakerja gelombang 12 untuk yang tahun 2021 ini adalah caranya sama teman-teman. Yang pertama, pastikan kalian belum pernah menerima bansos yang lain ya. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman itulah warga negara Indonesia, ditunjukkan dengan nomor identitas penduduk ya. Kemudian pastikan kalian usianya lebih dari 18 tahun dan yang terakhir pastikan teman-teman itu tidak menempuh pendidikan formal baik sekolah maupun kuliah. Dan juga teman-teman itu pastikan kalian yang memerlukan saja ya yang mendaftar di prakerja, tidak boleh PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, pokoknya yang status bekerja tidak usah ikut mendaftar, biar teman-teman yang membutuhkan saja yang mendaftar ya. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Silahkan kalian pantau channel ini, subscribe, kemudian diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika saya update informasi terbaru tentang prakerja, teman-teman akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan. Kalian bagikan konten ini kepada teman-teman yang lain. Jika kalian ingin mencari tutorial tentang prakerja, pelatihan, cara daftar, dan sebagainya, silakan teman-teman itu berkunjung ke halaman dashboard channel saya. Di sana ada saya berikan playlist prakerja dan pelatihan online. Di sana ada sekitar 100, hampir 200 video tutorial lengkap tentang prakerja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.